Mohon perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, sukses. Amin. Amin. Ya, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, supaya apa yang kita lakukan bernilai ibadah, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan salah satu memimpin untuk berdoa. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, semoga apa yang kita doakan terijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kegiatan hari ini mendapatkan berkah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, sebelum kita melanjutkan ke pelajaran hari ini, saya mau mengecek dulu nih kehadirannya ya. Kemudian saya juga pengen tahu perasaan kalian hari ini seperti apa. Apakah lagi semangat atau kurang semangat atau tidak semangat ya. Nanti kalian bisa ketika dipanggil bisa mengacungkan tangan, kemudian 3 kategori ini ya. Semangat itu mengepal, kemudian kurang semangat pakai jempol ya, kemudian tidak semangat pakai jempol tapi ke bawah gitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Ya, saya panggil satu-satu. Mbak Almira. Ya, semangat ya Mbak ya. Ya. Mbak Anggita. Semangat. Mbak Arum Ayu. Semangat. Mbak Asti. Semangat. Semangatnya kayak kurang semangat ini. Ya, kemudian Mbak Aira. Mbak Aura ya. Kemudian Mbak Desvina. Ya, semangat. Eva. Semangat ya. Kemudian Farah. Semangat. Kemudian Mbak Fristi Eva. Ya. Kemudian Mbak Heli. Selanjutnya Izatul Napsiyah. Semangat. Maria Ulfa. Semangat. Novia Sari. Semangat. Rahma Fuja. Semangat ya. Kemudian Resti Anjani. Semangat. Rindi Agustina. Semangat. Kemudian Saja. Selanjutnya Sahrani. Semangat. Kemudian Tania. Semangat. Ini semangat semua ya, alhamdulillah. Ini karena pelajaran matematika apa karena takut dimarahin kalau nggak semangat? Kemudian Verlina. Ini melamun ya, semangat tapi melamun, nggak apa-apa. Verlina Salsabila ya. Kemudian Via Agustin. Semangat. Wela Maulidia ya. Kemudian Sahratul Fitriah. Semangat ya. Ya itu ya. Hari ini nihil dan kondisinya semangat semua. Alhamdulillah. Berarti kita sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini ya. Ya. Sebelum kita mulai, silakan kalian siapkan alat tulisnya terlebih dahulu ya. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah, karena ini kalian kelas berapa ya? 10. Ya,
Ya, kelas 10 akuntansi 3 dan ini pertemuan kedua. Ya, pertemuan pertama kita gunakan untuk perkenalan. Kemudian di sesi perkenalan itu saya memberikan tes sedikit ya tentang kemampuan dasar kalian dalam matematika. Ya, kemarin saya ngetes kalian hitungannya bagaimana. Dan itu sudah saya rekap dan saya gunakan untuk kegiatan pembelajaran hari ini ya. Kemudian selanjutnya materi kita hari ini adalah ada di depan ya, apa? Eksponen. Ada yang tahu apa itu eksponen atau pernah dengar? Pernah dengar nggak eksponen itu apa? Ya, apa Mbak? Suatu bilangan berpangkat yang diperoleh dari perkalian berulang bilangan pokok sebanyak angka pada eksponen yang dinyatakan dalam rumus A pangkat N dengan A tidak sama dengan 0. Oh iya. Oh ya, jadi sudah panjang banget ini. Mbak siapa namanya? Almira. Mbak Almira. Bentar, pulpennya mana ini? Tadi pulpen saya mana? Ya, saya pinjam dulu ya. Mbak Almira. Ya, saya catat. Padahal ini pertemuan pertama ya, tapi sudah ada yang bisa mengetahui materi eksponen. Luar biasa enggak? Ya, beri tepuk tangan dulu. Ya. Artinya apa? Artinya itu Mbak Almira tadi malam belajar. Ya, tahu di internet dulu ya Mbak ya. Materi kelas 10 siapa? Oh, eksponen, belajar eksponen, mencatat materinya, merangkum gitu ya. Ya, betul, bagus sekali buat Mbak Almira. Yang lain tadi malam belajar nggak? Enggak. Kenapa nggak belajar? Ya, kalau nggak belajar, ya nanti kalah sama Mbak Almira. Mbak Almira sukses, ya nggak belajar nggak sukses gimana? Pengen sukses nggak? Pengen. Apakah sukses itu bisa didapatkan dengan cara yang mudah? Tidak, harus dengan effort ya, sungguh ya. Temennya ada yang tadi malam belajar, kalian nggak belajar ya nanti kalah start. Buktinya waktu saya tanya eksponen yang lain diem, Mbak Almira udah punya catatan ya. Nah ini nanti kalian, Mbak Almira udah sampai sini, kalian baru start gitu ya. Jadi selanjutnya kalian siapkan setiap malam sebelum sekolah itu belajar terlebih dahulu. Boleh malam-malam sebelum tidur jam 8 sampai jam 9 atau setelah sholat subuh ya. Ya setelah sholat isya sampai jam 9. Kalau biasa tidur kasih kan bisa belajarnya setelah subuh gitu ya. Siap nggak? Siap ya. Kita lanjutkan lagi. Tadi apa eksponen? Bilangan yang berulang ya, perkalian berulang, singkatnya seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut ke eksponen yang lebih dalam, nah kita lihat ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya, materinya eksponen. Nah, apa sih tujuan kita mempelajari eksponen? Nah, bisa kalian lihat di slide di depan. Ada berapa tujuan di depan? Ada 3 ya. Yang pertama itu adalah Sifat-sifat eksponen. ya, sifat-sifat eksponen ya. Nanti saya terangkan ada beberapa sifat eksponen. Kemudian yang kedua itu kalian dapat Menentukan bentuk eksponen antara bilangan berpangkat dan bentuk akar dengan tepat. ya. Kemudian yang nomor 3 Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sifat-sifat eksponen dan bentuk akar dalam konteks otomotif. ya. Ini nanti berarti konteksnya karena kalian tadi jurusannya apa? Akuntansi. Akuntansi ya.
Berarti nanti konteksnya sesuai dengan jurusan yang kalian miliki sekarang ya. Nah, ini kemarin saya habis ngajar di TO ya. Jadi ini belum mungkin kelewat ini. Ya, masih otomotif ya. Jadi itu konteksnya nanti sesuai dengan jurusan kalian, yaitu akuntansi ya. Kemudian di nomor 2 dan nomor 3 itu ada apa keterangannya di situ? Pertemuan selanjutnya. Jadi pertemuan kali ini kita hanya fokus untuk pengertian eksponennya dan sifat-sifat dari eksponen ya. Jadi nanti di akhir pembelajaran kalian harus tahu apa itu eksponen dan apa saja sifat-sifatnya. Untuk apa? Untuk supaya pertemuan berikutnya kalian mudah dalam memahami nomor 2 dan nomor 3. Paham? Ya, bisa dilanjut? Bisa ya. Kemudian setelah tujuan pembelajaran hari ini kalian tahu, nah selanjutnya kita melakukan sebuah ini. Ada pertanyaan dari saya ini. Nah, pertanyaan yang pertama itu, kalian pernah nggak mendengar istilah di atas ini? Bunga majemuk, pertumbuhan investasi. Ya, pernah dengar nggak? Pernah? Atau belum pernah? Bunga bank pernah ya. Kemudian pertumbuhan investasi pernah dengar? Pernah ya. Ada yang belum pernah mendengar sama sekali? Kalian kan anak-anak apa? Gen Z ya. Gen Z kan sudah mulai memikirkan bagaimana caranya mendapatkan uang ya. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan uang itu adalah investasi gitu. Biasanya ada medsos yang muncul gitu ya. Nah, ini kalian pernah mendengar bunga majemuk dan pertumbuhan investasi. Kenapa Pak? Deneng pelajarannya matematika, tapi apa yang dibahas? Bunga majemuk dan pertumbuhan investasi. Kalian nggak penasaran? Penasaran nggak? Penasaran ya. Tadi materi matematikanya apa? Eksponen. Nah, di akuntansi ya, karena kan kalian jurusannya apa di sini? Akuntansi. Akuntansi itu pasti yang dibahas itu tentang keuangan ya. Kalian baru kelas 10 sih ya, belum dapat materi akuntansi. Minggu ini baru perkenalan. Ya, nanti ada di akuntansi itu pembelajaran tentang keuangan. Nah, pasti nanti dibahas juga bunga majemuk, dibahas juga pertumbuhan. Nah, sekarang apa sih hubungannya kompetensi yang kalian ambil ya, akuntansi dengan eksponen? Eksponen itu mendukung jurusan kalian apa enggak sih? Kayak gitu ya. Nah, di sini tadi kita sudah menghubungkan ya jurusan kalian, salah satunya adalah untuk melihat pertumbuhan investasi ya. Bisa kalian baca? Coba dibaca. Jika suatu perusahaan menginvestasikan sejumlah uang dengan tingkat bunga tertentu yang majemuk, maka pertumbuhan nilai investasi tersebut dapat dimodelkan menggunakan fungsi eksponensial. Ya, jadi investasi itu nanti bisa didapatkan atau digambarkan atau ditemukan dengan menggunakan eksponen ya. Kenapa? Nih, misalnya jika ada investasi awal sebesar P dengan tingkat bunga tahunan R dan bunga majemuk tahunan, maka nilai investasinya adalah, nah ini rumus untuk menentukan nilai investasi, yaitu P nilainya atau investasi itu nilainya adalah P dikalikan 1 ditambah R pangkat T. Ya, di sini T-nya sebagai apa? Pangkat atau bilangan eksponen. Ya, kalau kalian nggak mengetahui eksponen, kira-kira bisa menyelesaikan masalah-masalah ini nggak? Nggak bisa. Ya, makanya eksponen itu
penting buat jurusan kalian, akuntansi ya. Kemudian selain untuk pertumbuhan, investasi untuk apa lagi? Ya, menentukan laba perusahaan. Nah, laba perusahaan itu misalkan jika laba perusahaannya meningkat 10% setiap tahun, maka laba pada tahun ketek dapat dihitung dengan rumus itu. LT itu laba tahunan sama dengan 1 ditambah 0,1 pangkat T. Itu ya, ada pangkatnya lagi. Makanya kita harus belajar eksponen. Gitu. Bisa dipahami? Bisa. Nah, kemudian yang terakhir ini. Ya, jadi selain 2 di atas yang saya sampaikan, ada beberapa yang lainnya yang nggak bisa kita sebutkan satu per satu. Di antaranya adalah perhitungan bunga majemuk berkelanjutan, kemudian ya, dan ketika kalian memahami ya, diharapkan kalian dalam kehidupan pembelajaran ya, kehidupan di sekolah nanti bisa menerapkan materi-materi eksponen dan mempermudah kalian dalam mempelajari materi-materi di jurusan akuntansi, sehingga nanti di kehidupan nyata ya kalian sudah paham, oh ini gunanya ini gunanya ini. Gitu ya. Siap belajar eksponen? Siap. Kita lanjutkan. Setelah kalian mengetahui ya apa sih fungsi dari eksponen di jurusan kalian dan nanti di kehidupan nyata ya, kita bahas eksponen. Ya, tadi sudah disebutkan oleh Mbak Almira. Nah, dan ini adalah definisi dari eksponen. Ada yang mau baca? Bisa nggak bacanya? Cung, yang bisa membaca? Yang bisa baca? Angkat tangan. Bacanya gimana? Ya, belum pede. Ya, jangan ragu-ragu ya. Kalau sudah agak paham, angkat tangan, sampaikan. Ya, saya jelaskan dulu. Eksponen itu apa? Nah, di sini definisinya seperti ini. Nanti kalian simpulkan ya. Nah, di sini ada A pangkat M. A pangkat M sama dengan A kali A kali A kali A kali A sebanyak M kali. Nah, ini namanya eksponen. Jadi kalau kalian menyimpulkan pakai bahasa sendiri bagaimana? Perkalian berulang sebanyak M kali. M-nya berapa? M-nya berapa? 5 bisa. Terus 3. Terus 2 dan seterusnya ya. Jadi semua bilangan bulat bisa ya. Jadi pangkat positif, nanti juga M-nya itu nanti bisa pangkat negatif. Nah, jadi eksponen itu apa? Perkalian berulang sebanyak M kali, dan M-nya itu nanti tergantung soalnya ya, berbeda-beda. Kemudian nah, A ini namanya apa? Bilangan pokok atau basis, dan yang di atas namanya adalah pangkat atau eksponen. Nah, untuk mendukung permasalahan eksponen, kalian harus tahu sifat-sifat eksponen. Supaya apa? Supaya mudah dalam mengerjakan permasalahan tentang eksponen. Seperti tadi di awal saat persepsi kan pakai pangkat ya. Nah, supaya gampang mengerjakannya harus tahu sifat-sifatnya. Apa saja sih sifat-sifat eksponen? Nah, sifat-sifat eksponen itu ada 8. Ada berapa? 8. Nah, nanti pembelajaran hari ini
saya akan membimbing kalian di papan tulis di depan. Saya menjelaskan 4 dulu sifat eksponen. Ya, nanti sifat 1 seperti apa, sifat 2 seperti apa, sifat ketiga seperti apa, dan bagaimana cara menemukan sifat tersebut. Nah, kemudian selanjutnya kalian nanti berkelompok ini sesuai dengan kelompok masing-masing mencari sifat eksponen yang ke 5 sampai ke 8. Ya, jadi perhatikan dulu, dan habis itu nanti kalian berkelompok seperti itu. Siap ya? Nah, bukunya sambil dipegang, alat tulisnya sambil disiapkan. Sudah? Ya, eksponen ya. Tadi kita sudah tahu definisi dari eksponen, yaitu perkalian berulang. Nah, kalau seperti ini, misalkan 2 kali 2 kali 2. Itu kalau kita tulis nilainya sama dengan berapa? 2 pangkat 3. Nah, gini ya. Kemudian kalau 2 kali 2 bisa kalian tulis seperti apa? 2 pangkat 2. Nah, kemudian dari sini itu misalkan ya 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 2. Ya, 2 pangkat 3 kan nilainya berapa? 2 kali 2 kali 2. Bisa kita tulis 2 kali 2 kali 2. Ini untuk yang mana? 2 pangkat 3. Kemudian dikalikan 2 pangkat 2. Berarti 2 kali 2. Nah, nilainya sama dengan berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi berapa? 2 pangkat 5. Nah, bisa nggak kalian amati hasilnya itu dari yang 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 2 menjadi 2 pangkat 5. Kalian bisa amati kenapa ini menjadi seperti ini, kemudian apa hubungannya dengan yang pertama. Coba memberi kesimpulan atau membuat kesimpulan dari hasil ini. Belum bisa dipahami? Belum, lanjut. Misalkan 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 4. Itu kan berarti bagaimana? 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ya, berarti 3 pangkat 6. Nah, kalian lihat ini. Dengan ini, bagaimana? Dianalisis. Bisa nggak menyimpulkan? Pangkatnya bertambah. Ya, jadi kalau kita simpulkan semuanya bagaimana? Jika bisa nggak kayak gitu? Kan ini tadi pangkatnya bertambah. Berarti 2 ditambah 4 sama dengan 6. 3 tambah 2 sama dengan 5 gitu. Nah, dari 2 ini disimpulkan pakai bahasa kalian gimana? Jika ya, tadi di awal 3 ini namanya apa? Bilangan pokok. Kemudian 2 dan 4 namanya apa? Pangkat. Ya. Bisa nggak menyimpulkan ini sifat yang pertama? Ini merupakan sifat pertama. Ya, silakan, Mbak. Jika bilangan pokoknya sama, maka terus pangkatnya itu berbeda, berarti nanti pangkatnya itu ditambah. Pangkatnya ditambah. Ya, jika bilangan pokoknya sama, pangkatnya berbeda, berarti pangkatnya itu
pangkatnya ditambah. Ya, betul. Beri tepuk tangan terlebih dahulu. Namanya Mbak? Mbak saja. Oke. Tadi saya dengar nih, bilangan pokoknya sama, pangkatnya berbeda. Ya. Kenapa Mbak saja menyampaikan seperti itu? Karena kebetulan di sini pangkatnya berbeda. Coba kalau pangkatnya sama, bagaimana? 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Hasilnya 3 kali 3 kali 3 kali 3. Hasilnya berapa? 3 pangkat 4. Berlaku enggak? Berlaku. Sama ya? Sama. Jadi walaupun di sini pangkatnya sama, juga tetap dijumlahkan. Begitu ya? Nah, maka dari sini kita bisa buat sifat yang pertama. Ya, sifat itu berarti secara umum ya. Nah, kalau secara umum itu pakainya variabel. Nah, bilangan pokok ini kita ubah menjadi variabel bebas. Misalkan 3 ini diganti dengan variabel apa? A. Ya, variabel itu kan bebas ya. Nah, misalkan diganti dengan variabel A. Kemudian pangkatnya mau diganti dengan variabel apa? X sama Y. Berarti menjadi seperti apa sifat yang satu? A pangkat X kali pangkat Y sama dengan A pangkat X plus Y. Nah, ini sifat yang pertama. Bisa dipahami enggak? Bisa ya. Kemudian kita masih ada 3 sifat lagi ya. Nah, kemudian sifat yang kelima nanti dan ke-8 kalian bekerja secara kelompok. Sifat yang kedua, tadi ini kan dikalikan ya bilangan berpangkatnya. Sifat yang kedua itu jika dibagi. Ya, misalkan karena kalian sudah paham pakai angka ya, ini kan langsung pakai bilangan sehingga mudah dipahami. Nah, kita langsung pakai variabel. Kira-kira bisa nggak? Sifat yang kedua itu pembagian. Berarti bisa nggak memberi contoh? Langsung pakai variabel seperti ini. A pangkat N per A pangkat M sama dengan A pangkat N min M. Itu gampang apa mudah? Gampang ya. Ya, dari contoh satu ini kalian bisa langsung membuat sifat yang kedua. Gitu ya. Nah, kalau mau pembuktian bagaimana? Ya tinggal dibalik. A berarti sembarang bilangan. Misalkan 3, N-nya 2, berarti 3 kali 3, ya kan? Per A lagi, berarti kan sama dengan atasnya ya. Berarti 3. M berarti bilangan yang berbeda. Misalkan 3 menjadi 3 kali 3 kali 3 sama dengan, nah ini menjadi bagaimana? 3 kali 3, di sini 3 kali 3. Bisa disederhanakan enggak? Bisa ya, sama-sama dibagi 3 kali 3. Hasilnya berapa? 1 per 3. Nah, ini nanti sifat yang keberapa? Nah, nanti kita cari tahu ini bagaimana supaya ini menjadi pembilang. Ya, ini kan 1 per 3. Nah, supaya 3-nya jadi pembilang itu nanti bagaimana ada sifat yang lain. Nah, berarti ini contohnya masih kurang tepat ya. Nah, kita berikan contoh yang lain. Kalau pembilang pangkatnya lebih besar dan pembilang pangkatnya lebih kecil dan penyebut pangkatnya lebih besar, maka hasilnya seperti ini.
ya, lebih besar yang penyebut. Nah, kita beri contoh yang pangkatnya lebih besar. Misalkan 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Maka hasilnya adalah 2 kali 2 sebanyak 5 ya. 1, 2, 3, 4 dibagi 2 kali 2 kali 2. Ya, sehingga di sini bisa kita sederhanakan enggak? 2 kali 2 kali 2 kita bagi dengan 2 kali 2 kali 2. Itu ya, sisanya tinggal berapa? 2 kali 2 atau 2 pangkat 2. Nah, bisa kalian lihat 2 ini bisa kita dapatkan dari mana? 5 dikurangi 3 ya. Nah, ini adalah sifat yang kedua. Jadi sifat yang pertama perkalian, sifat yang kedua pembagian. Nah, sifat yang ketiga bagaimana? Ada yang tahu? Yang tadi malam belajar bagaimana? Sudah sampai sini belajarnya apa belum? Belum ya? Ya, sudah. Belum. Sudah apa belum? Ya. Ini nanti mencatatnya atau nanti bagaimana ini enaknya? Mau dicatat dulu? Atau bagaimana ya? Langsung aja ya sifat yang ketiga. Nanti nyatatnya sekalian aja wis. Nah, sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga itu bilangan berpangkatnya itu dipangkatkan lagi. Ya, misalkan nih 2 pangkat 3 pangkat 2. 2 pangkat 3 pangkat 2. 2 pangkat 3 itu nilainya berapa? 2. Ya, kemudian 2 pangkat 3 2 kali 2 kali 2 dipangkatkan lagi 2. Artinya apa? Dikalikan lagi dengan berarti hasil akhirnya adalah 2 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, satu contoh bisa menyimpulkan enggak? Bisa. Ya, kesimpulannya apa? Kesimpulan berarti pakai variabel ya. A pangkat M pangkatkan lagi N sama dengan A M kali N. Nah, ini sifat yang ketiga. Bisa dipahami? Bisa. Sudah dapat berapa sifat? 3. Ya, kemudian yang terakhir sifat yang keempat. Nanti sisanya kalian cari sendiri. Sifat yang keempat. Nah, itu yang pertama dijumlahkan ya. Kemudian yang kedua dikurangi, yang ketiga dikali pangkatnya, yang keempat kira-kira diapakan? Ini kan yang pertama tadi pangkatnya dijumlah, yang kedua pangkatnya dikurangi, yang ketiga pangkatnya dikali, yang ketiga pangkatnya diapakan kira-kira? Dibagi, ya kan? Kan urutannya plus, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, coba kalau kita bagi ya. Misalkan 2 pangkat 1/2. Itu bagaimana? Nah, ini nanti bentuknya agak berbeda dengan yang biasanya ya. Sifat yang keempat ini nanti menjadi bentuknya akar. Menjadi apa? Akar ya. Nah, di sini menjadi seperti apa? Bilangan pokoknya kita langsung masukkan ke dalam akar. Kemudian penyebutnya itu yang di bawah ya. Nah, itu
kita tulis di luar akar, dan yang di dalam ini bilangan pokok. Satunya pangkat dari bilangan pokok. Jadi 2 pangkat setengah itu nilainya sama dengan akar pangkat 2 dari 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 kan 2 ya. Nah, kemudian kalau 3 pangkat 1/3 bagaimana? Akar pangkat 3 pangkat 1 akarnya 3. Kalau 3 pangkat 2/3 sama dengan akar pangkat 3 dari 3 pangkat 2. Kalau kita jadikan sebuah variabel menjadi A pangkat X per Y sama dengan akar A pangkat X Y. Ini sifat yang keberapa? Sifat 4. Itu ya. Nah, ini campur-campur ya. Tadi ada yang pakai apa? Variabel A, MN. Ada yang pakai variabel X, Y. Nah, itu bagaimana? Boleh nggak? Boleh. Ya, artinya apa? Artinya kalian sudah paham bahwa variabel itu cuma pengganti gitu ya. Ya, kemudian yang harus kita lakukan apa? Yang harus kita lakukan adalah membuat konsisten. Ya, kalau di awal misalkan sudah pakai bilangan pokoknya A, ya berarti pakai A terus. Nah, misalkan ada 2 bilangan pokok, berarti tinggal setelahnya A. Berarti A dengan B. B itu juga dengan pangkatnya. Kalau pangkatnya sudah pakai M dan N, berarti pakai M dan N terus gitu ya. Jangan berubah-ubah ya. Salah enggak? Tidak salah, tapi nanti bingung. Terutama yang belum paham. Kalian kan ini cepet banget nangkepnya ya. Ya, jadi bisa langsung memahami bahwa itu merupakan sebuah variabel. Nah, itu cara menemukan sifat-sifatnya. Kira-kira sifat selanjutnya bisa nggak kalian menemukan sendiri? Bisa ya? Nah, ini sudah saya bentuk kelompok berdasarkan tes awal pada pertemuan pertama saat kita perkenalan. Ya, yang di depan itu yang kemarin nilainya paling bagus ya. Yang ini sedang, yang belakang ya kurang gitu nilainya ya. Tapi nggak apa-apa karena barangkali lagi nggak fokus, lagi bad mood gitu ya. Jadi sebenarnya banyak faktor. Nah, berdasarkan hasil tes awal, maka saya bikinlah kelompok seperti ini. Tujuannya untuk apa? Supaya nanti pembelajarannya itu lebih efektif. Ya, yang sudah cepat mudeng itu kan bisa belajar secara mandiri. Ya, jadi saya dampingi nanti kebanyakan yang belakang ya, karena operasi hitung itu penting ya. Eksponen ini kan pakai hitung-hitungan semua ya. Ya, kalau operasi hitungnya kurang ya nanti juga bingung. Yang depan ini siap ya, tapi nanti boleh misalkan kalian yang depan pengen bertanya, kalau nggak mudeng ya boleh bertanya gitu. Cuma saya fokusnya ke yang belakang. Siap? Siap. Saya bagi dulu lembar kerjanya. Ini duduknya sudah sesuai kelompok ya. Ini lemes apa gimana ini? Ya. Ini satu lagi ke sana, Mbak. Belum sarapan, lemas, kurang semangat. Ya. Ya, silakan kalian baca, di situ ada langkah-langkahnya ya untuk menemukan sebuah sifat. Nah, bisa kalian baca, kemudian kerjakan secara mandiri. Kalau bingung, nanti kalian boleh tanyakan.
Sifat kelima. Nah, ini sifat kelima. Nah, kamu berarti cari sifat 5 dulu, baru bisa mengerjakan sifat 6, baru bisa mengerjakan sifat 7 dan 8. Ya. Ya, kalau bekerja kelompok itu harus aktif semua ya. Jangan cuma satu yang aktif yang ngerjain. Nah, karena memerlukan kerjasama. Kalau nggak kerjasama ya nanti yang pinter cuma satu anak. Dan yang terbebani juga cuma satu anak. Nah, keaktifan kalian juga akan saya nilai. Jadi yang cerita sendiri ya saya catat nilainya kecil. Nah, ini gimana? Ada yang ditanyakan nggak? Jadi tugasnya itu kalian mencari sifat-sifatnya ya. Sifat berikutnya 4, 5, 6, 7, 8 dan memberikan contohnya. Gitu. Bagaimana? Mudeng belum? Belum. Ya, sifat yang di depan ada berapa? 4. Tadi sudah sambil menulis belum? Belum. Coba ditulis dulu 4 sifatnya. Yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa. Ya, sifat 1 sampai 4 ada di depan ya. Bisa kalian rangkum dulu sifat 1 sampai 4 untuk mengerjakan LKPD-nya. Ayo, gimana? Kalau bingung tanya. Nah, di situ sudah ada keterangannya. Menggunakan sifat berapa. Nah, tinggal gunakan sifat yang ada pada keterangan. Sifat 2 apa? Ya. Sifat yang kelima 2 pangkat 2 kurangi 2 sama dengan 2 pangkat 2 dikurangi 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 0. Ya, ini sampai sini sudah betul ya. Nah, ininya nih. Kamu ingat nggak waktu SD apa ya? SD, iya. SD itu kalau bilangan yang sama dibagi hasilnya berapa? Contohnya, ini kan bilangnya sama. 2 pangkat 2 berapa? 2 Berapa hasilnya? 4 per 4 berapa hasilnya? 4 bagi 4 1. Ya, berarti ini sama dengan 1. Iya, kesimpulannya apa? Berarti 2 pangkat
sama dengan 1. Nah, ini disimpulkan biar jadi sifat pakai variabel. Nah, ini. Berarti ini nih. Gimana? Ya, P boleh, di LKPD-nya P. Ya, betul. Sama dengan Bawahnya lagi. Ya, ini ngikutin yang kamu kerjakan tadi. sama dengan 1. Iya kan? Ya, kesimpulannya jadi ditulis. Oh, jadi ini kesimpulannya gitu. Iya, jadi ini sama dengan Ini. iya. Ya. P-nya itu kan semua variabel. Ya, semua bilangan maksudnya. Berarti kalau kamu tadi 2 pangkat 0 1, 10 pangkat 0 juga 1, 1000 pangkat 0 1, 1 juta pangkat 0 1. Jangan sampai lupa. Ya, diisi 1 aja nggak apa-apa. Ini ditulis kayak gini. Contohnya ini boleh. Tuh ya. Gimana? Yang ini kan gunakan sifat 2. Nah, sifat 2 itu kan 4 pangkat 0. Misal contohnya itu 4 pangkat 0 terus dikurangi 2. Berarti gunakan sifat 5, jadi hasilnya kayak gini atau gimana? Hasilnya, nah. Atau hasilnya biar negatif. Hasilnya, nah ini dulu nih, sifat 5-nya masih perlu diperbaiki. Ya, gini. Sifat 5 ini memerlukan sifat berapa? Sifat 2. Ya, sifat 2 apa tulis ini coba? Ya, gimana? Ya, sama dengan apa? 3 pangkat 2 per ini. Nah, 3 pangkat 2. Ya, gini kan sifat 2? Ya enggak? Ya, pengurangan jadi pembagian seperti ini. Nah, berarti ini diperbaiki. Berarti menjadi P pangkat N dibagi P pangkat N. Nah, kemudian ini dengan ini sama enggak? Sama. Bilangan yang sama jika dibagi hasilnya berapa? Ayo diingat-ingat lagi. Waktu SD, iya 1. Nah, berarti ini nanti hasilnya 1. Ya, ini perbaiki dulu. Gitu ya. Nah, ini nanti sifat yang kelima maksudnya mana? Ini kan ada 0, P pangkat 0. Nah, P pangkat 0 nilainya berapa tadi? 1. Nah, itu maksudnya digunakan untuk di sini. Gitu ya. Yang depan aman, yang depan. Apa perlu ditanyakan lagi? Gimana? Mencari variabel dulu. Nah, mencari, iya langsung variabel aja. Angkanya di kesimpulan di sini. Mudah nggak? Kurang. Nah, ini apa ini? Sudah ada panduannya di sini. P pangkat 0 ya, sama dengan ya, tahu nggak kenapa jadi P pangkat N kurangi N? Nggak tahu. Nah, di sini ada P pangkat 0. P pangkat 0 ya kan? 0 itu
berapa dikurangi berapa. Kan bilangan yang sama. N dikurangin N hasilnya berapa? 0 kan? Nah, berarti di sini N dikurangi N. Maksudnya apa? Maksudnya P pangkat 0 itu bisa kita dapatkan dengan cara P pangkat N dikurangi N. Nah, kemudian kamu lihat ini, P pangkat N dikurangi N, itu dia sifat berapa? Sifat 2. Nah, berarti kamu tulis di bawahnya sini. Disesuaikan dengan sifat yang kedua. Menjadi seperti apa? P pangkat N per P pangkat N, tulis. Ya, sini dulu nggak apa-apa. Nah, sama dengan lagi di bawahnya. Nah, ini pembilang dan penyebut sama apa beda? Sama. Bilangan yang sama jika dibagi hasilnya berapa? Waktu SD bilangan yang sama 2 bagi 2 1, 3 bagi 3 1. Ini kan sama kan? Ya, berarti hasilnya berapa? 1. Nah, ini tulis di sini. Ini udah ketemu. Kesimpulannya apa? Iya, itu kesimpulannya. Baru kasih contoh. Ini contohnya udah 5 pangkat 0 sama dengan 1. Cari contoh yang lain. Gitu ya. 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 Gimana ini? Ada lagi? Apa udah bisa? Yang ke-6 ya? Langsung aja ini. Nih. Berarti ini kamu ngasih contohnya ini. P pangkat 0 sama dengan 1, kasih contohnya. Nanti udah ini. Ini kan prosesnya. Nah, prosesnya nggak usah dikasihkan ke contoh. Langsung penerapan dari sifatnya. Ya nggak ada yang salah. Ya ganti nggak apa-apa. Nah, ini langsung penerapan sifatnya. Tadi P pangkat 0, P-nya diganti sembarang bilangan. Berapa misalkan? 2. Nah, coba tulis. Siapa yang mau nulis? Sini dulu, gampang nanti dipindah. Ya. Ini kan contoh dari sifat. Iya. Ya. Kamu mau nyontohkan berapa? P-nya mau diganti dengan bilangan berapa? 2. Ya udah, berarti tulis ini. Begini. 2 pangkat 0 sama dengan 1. Udah kayak gini dong berarti Udah kayak gitu doang. Berarti contohnya kayak gini. Iya. Iya. Kalau ini kan prosesnya. Ini terus nanti sifat yang ke-6 kan kayak gini. Tadi mana hitung-hitungannya? Gimana sih Rani, kan berarti kayak gini Pak. Misalnya kan kita ini mau dipindah ya kan. Di sini kayak ini ya. Ini. Ini min ya Pak? Iya, min. Iya. Kan ini menggunakan negatif. Nah, ini kan mau diganti. Berarti 4 min 2 gini misalnya. Kalau udah variabel langsung variabel aja. Berarti pakainya P. Ya, ini pakai P, berarti ke bawah juga pakai P. Ya. Enggak, ini hitung-hitungannya Ini berarti hitung-hitungan contohnya. ya, ini hitung-hitungan contohnya kayak gini. Terus kan ini P-nya kan tadi 0 1 ya Pak. P pangkat. Nah, di sini ada keterangan apa? Gunakan sifat 2. Gunakan sifat 2. Sifat 2 itu bagaimana? Dibagi. Berarti ini ditulisnya apa? P. Berarti 4 ya Pak. Ini pakai angka yang ini. Ya, kalau pakai angka. Terus P pangkat. Pangkat 2. Kenapa 2? 1 lah. Kenapa 1? Ya. Kan ini. Gunakan ini kan aja kita coba gunakan sifat ini. Sifat 2-nya kan belum. Iya. Gunakan sifat 2 dulu. N
ini kan sifat 2. Ini kan P pangkat 0 kurangi N. Gunakan sifat 2. Sifat 2 apa tadi? Ini. Sama kan? Berarti kayak gini sama. Iya, sama. Ini kan sifat 2. Oh. Coba jadi gimana? Berarti 4 min 4 min pangkat. Iya, min. Kan ini min. Iya, min berapa? Min kan? Min 2. Ya ini min bukan. Bukan. Tapi Ini yang dilihat ini. oh iya. Ini jadi beda kan? Nah, kalau mau seperti ini, gini. Ya, kalau mau pakai angka, Langsung pakai P aja lah. Iyalah, ya nggak bingung. ya sama dengan ini P pangkat 0 kurangi N. Gunakan sifat 2. Berarti menjadi apa? Bentuknya berubah menjadi seperti apa? P pangkat 0 0, ya. P pangkat 0 Nah, N. iya. Berarti kayak gitu. Iya. Berarti kayak gini. P pangkat 0 P pangkat N. Nah, Udah kayak gitu. Udah kayak gitu doang. Iya, sama dengan lagi Sama dengan di bawahnya biar urut. Ini tadi sifat berapa? 2. 2. Selanjutnya di bawahnya gunakan sifat berapa? 5. Sifat 5 ada apa sifat 5? Oh iya, P-nya P0-nya sama dengan 1. Pangkatnya jangan lupa P pangkat 0 sama dengan 1. Ada nggak P pangkat 0 di situ? Ada. Sama dengan berapa? 1. Berarti 1 Terus bagi apa? bagi P pangkat P pangkat N. ini. Nah, ini jadi sifat yang ke-6. Kesimpulannya bagaimana? Ditulis P min N sama dengan 1 bagi P pangkatnya jangan lupa. pangkat N. Ya, kalau PN itu perkalian ya. Nah, kemudian beri contohnya di sini coba. Contohnya bagaimana? Tadi aja. 2 lagi ya boleh. Langsung contoh itu berarti langsung. Gini ya, gimana? Ini lihatnya ini. Nah, 2 min 2 min minnya mau min berapa? 2 aja ya, sama nih apa 3 ya bebas. berapa udah? Sama dengan 1 per 2 pangkat ini kasih mirah nggak? ya sudah. Iya betul. Bisa? Insyaallah. Nah, ini baru sifat 5 dan 6 ya. Ya, perhatikan karena waktunya diskusi sudah mepet ya. Kalian juga harus presentasi. Nah, gimana kelompok yang depan sudah selesai? Sudah ya. Ini tadi yang belakang masih kurang 2 ya. Baru sifat berapa yang ditemukan? Sifat 5 dan 5 dan 6 kurang 7 dan 8 ya. Nanti sambil menyimak teman yang presentasi. Nah, berarti ini presentasi dulu yang sifat 5. Siap gak? Ya, kelompok kalian. Ya, sifat 5 berarti ini. Ya. Siap? Ya, semuanya maju. Ya, diskusi dulu kata-katanya, silakan. Ya, ini ditempel ini. Sudah selesai? Kelompok 1 sudah. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Kelompok 3 belum. Sudah sampai berapa? jika kita pakai variabel Masih di 1. Ya. gini aja. Nah, ini Kita pakai ini dulu. gunakan sifat 2 berarti sama kayak gini. Habis itu berarti nanti Berarti P pangkat 0 ini kan P pangkat N. P pangkat N jadi kesimpulannya dibagi P pangkat N. ya Nah, ini bedanya apa dengan atas? kasih buka kok ya. Pangkatnya berarti menjadi P pangkat 0 per ini langsung ini aja. iya udah tulis di sini. Ini nggak usah ini. 5-nya. Nah, ini kan tadi P pangkat 0 per P pangkat N. P pangkat 0 berapa ini?
Enggak, ininya pengertian. 1 itu berarti 1 per P pangkat N. Tapi kan kita pakainya angka Udah ketemu. Oh, gitu aja, kayak gitu aja. Yang di sini aja berarti. Ini gimana? Sudah selesai? Sifat 7 masih bingung ya. Ya nanti kita bahas di depan ya. Yang belum selesai nanti bisa belajar lagi di rumah ya. Sifat yang 78-nya bisa kita pelajari di pertemuan berikutnya lagi. Kita saatnya presentasi terlebih dahulu. Presentasi yang pertama, karena yang belakang itu sifat 7 dan 8-nya belum, maka yang maju yang belakang ya. Nah, mau milih sifat yang keberapa, 5 atau 6? 5. Nah, nanti ini yang depan sudah semua ya. Nah, yang depan nanti melengkapi temannya yang belum selesai. Jadi sifatnya nanti bisa kita simpulkan sifat 1 sampai 8 gitu ya. Ya, jadi yang maju cuma 2 kelompok saja. Kelompok 6 sama kelompok 1. Ya, silakan, Mbak. Ya. Mau menulis ya? Ya. Dicontoh itu. Ya, ya. Enggak apa-apa. Nih, ini dihapus nih sisanya. Ya. Ya, nanti kalian presentasikan. Boleh tanya ya. Silakan ditanyakan jika masih ada yang belum paham. Ya. Nanti yang tanya saya nilai juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wela Molidia. Nama saya Sadani Nabila. Perkenalkan, nama saya Linda Agustina. Perkenalkan, nama saya Isa Aisyah. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang lain perhatikan ya. Ya, sifat 5.
Oke teman-teman, saya jelaskan dulu ya. Jadi kita ambil contoh angkanya itu 2 pangkat 0 sama dengan kalau di situ kan P pangkat N kurangi N. Jadi kita karena pakainya 2, jadi 2 pangkat 2 kurangi 2. Jadi nanti kita ubah menjadi pembagian. Nah, 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2 dikurangi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu kan 4 dikurangi 4 bagi 4 0, jadi 1 iya. Maaf, 1. Terus jadi 2 pangkat 0 itu 1. Iya. Ya. Paham nggak? Paham nggak? Jelasin. Paham. Jika kita ubah menjadi variabel P pangkat 0 sama dengan P pangkat N kurangi N. Terus sama dengan P pangkat N dibagi P pangkat N, jadi P pangkat 0 sama dengan 1. Paham? Ada yang ditanyakan? Jadi di sini itu kesimpulannya P pangkat 0 itu 1. Paham? Ya. Ya, ini mau bertanya. Kan tadi 2 pangkat 0. Terus kenapa jadi 2 pangkat 2 min 2? Pangkatnya itu harus sama dengan bilangan pokoknya. Enggak. Kenapa? Menggunakan Ya. Karena menggunakan Itu kan 2 pangkat 0. Kenapa jadi 2 pangkat 2 dikurangi 2? Ya, ini Mbak. Kenapa ini pangkat ini sama dengan 2 kurangi 2? karena bilangan pokoknya 2. Ya nggak sih? Ya. Gimana? Iya, karena bilangan karena bilangan pokoknya 2. ini 2. Terus ini itu pangkatnya itu kan Ya. Jawab aja yang kalian tahu. iya. Kalau di variabel kan ini P pangkat N min N. Ya, jadi ini kan pangkatnya kan ini cuma variabel kan. Ini bisa terserah diganti kita mau apa. Jadi di sini kita kasih diganti 2 min 2. Kita kasih contoh angka. Ya. Ya. Jadi ini kita ganti 2 min 2. Jadi walaupun angkanya itu 3, ya sama aja jawabannya itu. Ya terserah karena ini kan kita yang ganti sendiri. Iya, Tadi pangkatnya itu boleh beda Bebas. dari bilangan pokok. boleh. Ya. Ada yang mau menambahkan dari kelompoknya? Ya, coba gimana Mbak? Izin bertanya ya. Bertanya apa melanjutkan yang tadi? Ya, melanjutkan. Nah, itu kalau semisal ya. Maju nggak apa-apa, maju. Ya, maju nggak apa-apa. Ya. Kenapa? Mau nanya, ini kalau semisal kan ini bilangannya 2, Iya. kasih contoh bilangan 2, terus pangkatnya itu 2 min 2. Nah terus kalau semisal bilangannya itu 3, itu gimana? Bilangan ininya? Iya, bilangannya 3, itu pangkatnya tetap 2 atau nanti 3? Ya terserah kita. Bisa 3, bisa. Jadi bebas. Jadi kita gantinya bebas. Nah, yang sama itu dari bilangan sama pangkat atau cuman pangkatnya doang yang sama? Itu bisa diganti terserah kita saja. Iya, saya nanyanya itu bilangannya sama pangkat yang sama atau cuman pangkatnya yang sama? Pangkatnya yang sama. Bilangannya bisa berubah? Bisa. Nggak sesuai sama pangkat, nggak apa-apa? Enggak apa-apa. Nah, ya kan gitu. Nah, Masih ya. jelas? Sudah. Ada yang mau bertanya lagi? Mendapatkan jawaban yang diinginkan belum? Ya, ada yang mau? Ini Bertanya? tadi jawabannya sudah tepat ya, karena mengambil sebuah variabel dan contohnya. Nah, tapi pertanyaan pokoknya menurut saya belum dijawab nih. Kenapa 2 pangkat 0 sama dengan 2 pangkat 2 kurangi 2? Ada yang mau membantu dari kelompok yang lain? Kenapa di sini jadi 2 kurangi 2? Alasannya apa?
Ya, gimana? Kalau menurut saya, kalau menurut kelompok kami itu dua pangkat nol itu kan hasil dari P pangkat nol. Nah jadi itu kan apa ya, buat cari sifat 5 dua pangkat nol. Nah, 2 pangkat 2 min 2 pangkat 2 min 2 itu karena P sama P pangkat N min N. Jadi 2 min 2 itu dari N min N gitu. Ya. Karena bilangannya sama pangkatnya. Ya, itu ya betul. Beri tepuk tangan dulu. Terima kasih. Ya, tapi masih ada miskonsepsi ini. Ya. Ya, ada yang mau menambahkan lagi nggak yang lain coba? Kenapa ini kok jadi 2 dikurangi 2? Kenapa? Kalian perhatikan, basisnya berapa? Basisnya 2. Nah, di sini pertanyaannya 2 pangkat 0. Pangkatnya berapa? 0. Ya, di LKPD itu kalian diminta untuk melihat sifat berapa? Sifat 2. Sifat 2 kan ini. Ya kan? Nah, kenapa ini jadi 2 dikurangi 2? Alasannya adalah di sini supaya pangkatnya itu bernilai 0. Bilangan berapa yang dikurangkan hasilnya 0? Bilangan berapa? Kan bilangan yang sama gitu ya. Jadi kenapa 2 kurangi 2? Ya karena supaya sama dengan yang depannya gitu, enggak merubah nilai. Nah, bilangan yang sama kalau kita ganti dengan variabel itu jadi N dikurangi N. N dengan N kan sama. Ya. N dikurangi N hasilnya berapa? 0 gitu kan? Ya. Nah gitu ya, jadi kesimpulannya 2 pangkat 0 sama dengan 1 ya. Sifatnya adalah P pangkat 0 sama dengan 1 gitu. Bisa dipahami? Bisa ya. Ada yang tanyakan lagi? Tidak ada ya. Kalau tidak ada silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan. Ya, selanjutnya sifat yang ke berapa? Ya, karena ini waktunya mepet, berarti yang belum sampai sifat berapa? 8, berapa kelompok? 1, 2, 3, 4. Kalau 7, sifat 7 sudah? Belum. Ya, berarti ada yang maju sifat 7 saja di sini. Ya, sifat 7 dan sifat 8 supaya kelompok yang lain nanti dapat ilmunya. Oh, kenapa sifat 7 begini, sifat 8 begini. Itu ya. Nah, saya pengen kelompok 1 ini coba menjelaskan sifat 7 dan sifat 8 supaya nanti lengkap catatannya ya. 8 sifat itu kita temukan hari ini. Ya, dua-duanya silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Zahro, nama saya Asti, nama saya Karina, nama saya Tania. Kami akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami tentang sifat ke-7 dan sifat ke-8. Ya. Ini spidolnya.
Sifat 7 dulu. Gimana spidol? Yang lain memperhatikan, nanti kalau ada yang ditanyakan segera ditanyakan ya. Yang lain kan yang ini belum ya, sifat 7. Nah, ini caranya diperhatikan. Langkah-langkahnya. Habis spidolnya. Ada yang bawa spidol lagi? Iya, Mbak. Ya, lanjut. Yang terakhir. Ya. Ini menjelaskannya menyusul. Ya, sifat 8 nanti contohnya langsung ini aja, Mbak. Nah, gitu ya. Ya, sebelum kelompok 1 menjelaskan, silakan sambil kalian ini ya merangkum sifat 1 sampai 8 ya, berarti 1 sampai 6 kan sudah semua ya. Nanti 7, 8-nya yang teman kalian kerjakan di papan tulis. Silakan sambil diingat-ingat dari awal sampai sekarang ini dapat sifat apa saja ditulis di buku. Karena ini waktunya sudah mepet ya. Bentar lagi bel. Yang ditulis sifatnya, Mbak. Ininya sudah belum? Contohnya ini sama dengan ini. Ini tetap ditulis. Contohnya dari sini langsung ke sini, ininya nggak usah gitu.
Jadi proses ininya nggak usah. Nah, itu. Tapi prosesnya dituliskan ya. Proses menemukan sifatnya. Di sana nggak apa-apa. Kalau prosesnya lengkap ya Mbak ya. Penyebutnya variabelnya apa? Nah, ya silakan dijelaskan. Perhatikan ya yang lain, nulisnya berhenti dulu. Untuk sifat 7, jika dua bilangan dikalikan lalu dipangkatkan, maka masing-masing bilangan bisa dipangkatkan dulu lalu dikalikan. Jadi ini kan dikalikan lalu dipangkatkan. Nah, bilangan pokoknya itu dikalikan dulu sebesar n pangkat n. Ya. Ini. Nah, untuk pengelompokannya tinggal bilangan pokoknya yang sama. Yang sama misal p-nya digabungin sama p, iya sama q. Nah, untuk hasilnya p-nya itu didapat dari perkalian ini. Berapa kali p-nya dikalikan. Ya. Ya, kalau misalkan 3 ya di sininya 3. Kalau misalkan 4 ya 4, tergantung ininya berapa. Contohnya kayak gini, 2 dikali 3 dipangkatkan 3 sama dengan 2 dikali 3 dikali 2 dikali 3 dikalikan 2 kali 3 dikalikan 2 kali 3. Nah kan di sininya n pangkatnya 3, jadinya di sininya 3 kali. Nah untuk di sininya tinggal digabungin 2 1 2 3 ya. 2-nya ada 3, 1 2 3, 3-nya ada 3 kali. 1 2 3-nya di sininya 3. Nah untuk ininya tinggal untuk n ininya tinggal kayak gini, dihitung 3 kali. 1 2 3 ditaruh di sini. Iya betul. Ya. 2 pangkat 3 karena perkalian sebanyak 3 kali. Udah ya. Untuk sifat 8-nya, jika pecahan dipangkatkan, maka pembilang dan penyebut masing-masing dipangkatkan secara terpisah. Ini jika kan ini pecahan. Ya, pecahan. Nah, Dikalikan sebanyak n kali. Ya. Berarti P per Q kali P per Q, P kali P per Q sebanyak n kali. Nah, sama digabungin. Yang dikelompokkan P dengan P. Nah. Dibagi Q, ya dengan Q dikelompokkan juga ya. Jadi pembilang dikelompokkan semua kan pokoknya sama ya. Q juga sama, digabungkan jadi 1. Nah, ini P-nya sebanyak berapa? Sebanyak n. Ya, pangkat sebanyak n berarti P pangkat n. Nah, ini juga dibagi n. Didapat dari sini ya jumlah. Ya, jumlah perkaliannya berapa kali gitu. Ya. Oke, betul. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan nggak? Jelas? Nah, jelas ya. Ya, kalau sudah bisa ditutup.
Jika sudah jelas, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang tugas kalian saya kasih waktu 2 menit untuk merefleksikan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Berarti sifat 1 sampai 8. Berarti kalian tulis sifat-sifatnya aja ya, kesimpulannya. Sifat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, apa saja. 1 kan apa tadi, inget gak? Mau pakai bilangan pokoknya A apa P? A. Misalkan sifat 1 A pangkat M plus N sama dengan A kali A pangkat M kali A pangkat N. Nah, kalian tulis semuanya yang hari ini kita pelajari ya. Silakan, saya kasih waktu 2 menit. Ingat-ingat ya, 2 menit silakan. Ya, sambil mencatat nanti kalian tulis juga ya di bukunya. Hari ini perasaan kalian bagaimana? Pakai emoticon. Ya, sedih, pusing, senang gitu. Di bawahnya ini nih.